Halo semuanya, jumpa lagi di pembelajaran simulasi dan komunikasi digital bersama saya, Cokorda Istri Ayu Setiawati. Bagaimana kabar kalian semua? Ibu harapkan kalian semua dalam keadaan sehat dan berbahagia, sehingga kita dapat mengikuti pembelajaran ini dengan baik. Nah, baiklah anak-anak, masihkah kalian ingat apa yang sudah kita pelajari minggu lalu? Iya, tepat sekali. Minggu lalu kita sudah belajar tentang aplikasi pengolah kata, yaitu menggunakan Microsoft Office Word. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan lanjutkan materi tentang Microsoft Office tersebut, di mana yang akan kita bahas pada pertemuan hari ini yaitu kalian akan mampu untuk membuat tabel dengan menggunakan Microsoft Word. Kemudian kalian akan membuat ilustrasi, membuat kolom, menambahkan header dan footer, serta menambahkan equation dan juga simbol. Nah, baiklah anak-anak, mari kita buka langsung file yang sudah kita buat sebelumnya. Ada yang tahu bagaimana caranya kita untuk membuka aplikasi Microsoft Office Word? Masih ingat pembelajaran minggu lalu? Nah, jadi caranya, sekali lagi aku sampaikan, kita cari icon Microsoft Word yang ada di desktop. Ini jalan pintasnya ya. Kemudian kalian klik blank dokumen. Ya, di sini. Nah, ini sudah terbuka lembar kerja Microsoft Word, tempat kalian bisa membuat tulisan yang ingin kalian ketikkan di sini. Nah, kemudian kita kan minggu lalu sudah membuat file yang sudah disimpan ya. Apabila kalian ingin membuat file yang sudah kalian mengerjakan lagi dokumen yang sudah kalian buat sebelumnya, kita menggunakan menu open, yaitu klik file, kemudian klik menu open ya. Nah, kemudian di sini kita cari ada latihan 1 simdik di sini ya. Ini adalah yang sudah kita buat minggu lalu, tinggal diklik. Nah, jadi ini ya, kalian masih ingat ya, ini yang sudah kita buat minggu kemarin. Nah, langsung saja kita tambahkan di sini. Yang pertama yang akan kita lakukan yaitu menambahkan tabel. Nah, bagaimana caranya menambahkan tabel? Kita menggunakan ribbon yang ada di sini ya. Kira-kira yang mana anak-anak? Ya, ribbon insert. Nah, ribbon insert ini ada banyak sekali menu-menu dengan fungsinya masing-masing. Salah satunya, kalau misalnya kita ingin menambahkan tabel pada tulisan kita menggunakan menu table. Di sini ya. Kita klik menunya ini, kemudian kita klik insert tabel, kita pilih ada berapa jumlah kolom, jadi yang ke samping itu kolom, kemudian yang turun itu baris atau row-nya, kolom, baris ya. Nah, jadi ada berapa yang ingin kita buat di sini. Nah, misalnya di sini kita ingin membuat tabel yang jumlahnya ini ya, jadi kolomnya ada 4, barisnya ada 4 juga, misalnya seperti ini. Nah, kemudian tinggal diklik, akan langsung sudah ada tabel di lembar kerja kita. Nah, kemudian apabila kalian ingin menuliskan tabel ini, kalian perhatikan kursornya. Jadi, posisikan kursornya di mana tempat kalian ingin menambahkan tulisan. Nah, misalnya di sini ya. Sini misalnya kita buat nomor di sini. Kemudian di sampingnya kita buat nama siswa. Kemudian di sampingnya misalnya kita buat ulangan harian 1. Kemudian di sampingnya ulangan
harian 2. Nah, misalnya seperti itu. Tinggal diketikkan saja. Nah, kemudian kalau misalnya ternyata ketika mengetikkan ini kita kurang, kita tinggal menambahkan lagi tabel ataupun barisnya. Caranya bagaimana? Tinggal kita tempatkan kursornya di paling bawah ini. Kalau ingin menambahkan barisnya, tinggal enter. Seperti itu. Atau bisa juga kita tempatkan kursornya di dalam tabelnya. Klik kanan, kemudian cari ada tulisan insert. Di sini ya, kita mau menambahkan kolom di kiri, kolom di kanan, baris di atasnya atau baris di bawahnya, above, below, itu tinggal dipilih di sini. Ya, misalnya Ibu mau menambahkan baris di atasnya, kita pilih insert atau above. Nah, akan nambah baris baru di sini. Atau kalau misalnya kita ingin menghapus, tinggal kita blok saja barisnya atau kolom yang mau kita hapus. Kita klik backspace pada keyboard atau klik kanan delete. Ya, delete, atau di sini juga sudah muncul delete ya, delete cell yang kita pilih karena yang kita mau hapus itu hanya berupa baris. Nah, seperti ini ya. Oke. Nah, jadinya seperti itu. Ya. Nah, kemudian di sini mari kita tambahkan lagi. Tuliskan ya. 3, 4. Nah, kemudian nama siswa misalnya. Ketut, Nyoman, Kadek, Putu, misalnya. Kemudian ini ulangan hariannya dapat 75, 72, 77, itu dapat 78. Kemudian yang ini dapat 85, 87, 88, 9. Nah, misalnya seperti itu. Nah, jadi untuk mengatur tampilan tabel ini, kita bisa mengecilkan ataupun melebarkan kolom dan juga barisnya. Caranya bagaimana? Banyak caranya ya. Salah satunya misalnya kita mengarahkan kursor ke baris atau kolom yang ingin kita besarkan atau kecilkan atau atur ukurannya. Kemudian kita tinggal seret dengan menggunakan mouse-nya itu. Atau bisa juga kita mengaturnya di atas di rulernya, jadi tinggal diklik, diseret seperti itu ya. Jadi akan otomatis dia langsung diatur. Kemudian kalau ingin memberikan warna biar cantik dan menarik tampilan tabelnya, bisa dengan cara kita blok tulisan yang mau kita tambahkan warnanya, kemudian klik home, pilih shading, nah tambahkan warnanya. Atau bisa juga kita memanfaatkan yang namanya style tabel, tabel stylenya di sini ya. Jadi bisa kalian pilih jenis tabel yang seperti apa yang mau kalian gunakan. Ini ada banyak, tinggal diklik saja yang lebih menarik menurut kalian. Misalnya di sini ya. Nah, misalnya seperti itu. Jadi akan otomatis dia diatur. Ini diatur, kita menggunakan ruler yang ada di atas ini untuk mengatur posisi tabelnya. Ya, seperti itu. Nah, kemudian misalnya Ibu mau menambahkan lagi di bawahnya. Nah, di sini misalnya yang ini kita copy paste biasa ya. Kita boleh Ibu mau pindahkan ke bawah. Nah, paste di sini ya, copy paste biasa. Kemudian di atas Ibu mau menambahkan tulisan nilai seperti
seperti ini ya. Nah, jadi antara ini ulangan harian 1 dan ulangan harian 2 ini kan kolom yang berbeda ya. Jadi apabila kita ingin menggabungkan kolom ataupun barisnya ini, kita bisa menggunakan menu merge atau gabungkan ya. Jadi tinggal blok yang mau kita gabungkan baris ataupun kolomnya, kemudian klik ribbon layout, kemudian kita pilih merge cell ya, dia akan menjadi satu. Jadi kalau misalnya kita posisikan di tengah-tengah, nilainya akan berada di tengah-tengah kolomnya. Kemudian yang ini juga, kalau misalnya belum di merge, dia nggak mau berada di tengah-tengah karena ini adalah baris yang berbeda. Jadi kalau misalnya kita mau dia berada di tengah-tengah, kita klik merge cell. Nah, seperti itu. Yang ini juga kita klik merge cell, posisikan di tengah-tengah. Nah, kalau seperti itu kan rapi jadinya ya, dan lebih menarik tulisannya kita. Nah, kemudian selain di merge bisa juga dipisahkan. Jadi ketika kita sudah terlanjur menggabungkan tadi, kemudian kita ingin memisahkan lagi, kita bisa menggunakan menu split cell. Nah, di sini ya, kolomnya ada berapa, barisnya ada berapa, kita mau pisahkan ya. Jadi di sini kan kolomnya ada 2, barisnya sudah 1, tinggal oke. Nah, akan otomatis terpisah lagi tabel seperti itu ya. Nah, kemudian kalau untuk editing huruf, tulisan semuanya di sini itu semuanya menggunakan di ribbon home, sama seperti yang sudah Ibu jelaskan minggu lalu. Silahkan ditonton lagi sekali tugas video yang sebelumnya ya. Nah, kemudian kita sudah bisa untuk menambahkan tabel. Yang kedua, kita akan belajar tentang menambahkan ilustrasi. Nah, ilustrasi itu apa saja? Bisa berupa gambar, bisa berupa bentuk-bentuk ilustrasi, grafik, dan lain sebagainya ya. Jadi kalau misalnya kalian ingin menambahkan ilustrasi, kita semua menggunakan ribbon insert di sini. Yang pertama, misalnya kita ingin menambahkan gambar, picture ya. Klik picture-nya, kemudian kita klik gambar yang ingin kita tambahkan. Misalnya di sini di download ya. Nah, misalnya ada gambar ini di sini, gambar yang acak, kita cari, kemudian klik insert. Nah, akan otomatis masuk gambarnya. Nah, di pojok-pojoknya ada kursor untuk pengaturannya. Silahkan kalian klik, diseret, otomatis akan bisa kalian atur ukuran dari gambarnya. Nah, yang enggak kalah pentingnya yaitu kita ketika memasukkan gambar, kita harus mengatur tab layoutnya atau tab teksnya di sini ya. Tinggal kalian klik, kalian posisikan dia. Gambar yang kita masukkan itu posisinya terhadap teks yang nanti akan kita tambahkan itu seperti apa? Apakah di belakang, di head text, apakah di depan, ataukah di atas dan bawahnya dari gambar itu ada teksnya, atau seperti apa? Jadi di sini kita atur, wajib ini kalian atur biar memudahkan kita dan lebih rapi tampilan dari tulisannya ya. Biasanya kalau mau gampangnya kita cari yang in front of text saja. Klik di sini. Nah, sudah, jadi akan mudah dipindah-pindah gambarnya kalian. Itu kalau misalnya gambarnya ingin dikasih bingkai, misalnya kita menggunakan ribbon format di sini. Sini ya. Tinggal kalian pilih bingkai seperti apa yang mau digunakan pada gambar yang kita masukkan. Misalnya bingkai yang ini. Nah, seperti itu ya. Kemudian ilustrasi yang kedua. Ilustrasi yang kedua, kita menambahkan kalau online picture itu kita mencarinya secara online ya.
Kalau misalnya kalian terhubung ke internet baru bisa, biasanya jarang kita gunakan. Mending gambarnya sudah langsung di-download di komputer atau laptopnya kalian. Kemudian ilustrasi selanjutnya ada bentuk-bentuk ilustrasi. Bisa kalian lihat di sini ada menu shape, di mana di sini ada banyak sekali bentuk ilustrasi yang bisa kalian manfaatkan, bisa dicoba untuk dimasukkan ke dalam tulisannya. Misalnya yang ini ya, hanya ibu mau menambahkan bentuk ilustrasi bintang. Tinggal diklik saja, seret ya. Kemudian untuk gambarnya, bintangnya ini kita bisa atur warnanya di ribbon format ya, bisa diatur maunya yang seperti apa ya. Sudah banyak sekali lagi jenis-jenis bentuk-bentuk ilustrasi yang bisa kalian akses. Silahkan dicoba nanti di sini. Kemudian ada yang namanya smart art. Smart art ini kalau misalnya kita membuat sebuah siklus, tampilan, bagan, diagram, segala macam, kita bisa memanfaatkan yang sudah ada ini. Jadi kita tidak ribet lagi dalam proses pembuatannya. Misalnya di sini ibu mau membuat yang ini misalnya berupa proses ya. Ini kita klik OK. Nah, kita atur posisinya dia menggunakan layoutnya ini. Kita pakai in front of. Jadinya di sini dia posisinya. Lebih mudah ngaturnya kalau misalnya kita menggunakan in front of text. Tambahkan tampilan baru. Kita pindahkan di sini. Kecilkan dulu. Size-nya dikecilkan dulu. Kita taruh di sini aja boleh ya, segini aja ya. Misalnya berupa proses ya. Kelas 1 atau kelas 10. Kelas 11 seperti itu misalnya. Kelas 12 itu misalnya ya. Kembali lagi untuk pengaturan tampilan warnanya itu bisa kita memanfaatkan format ya. Misalnya seperti ini. Nah, seperti itu ya. Nah, jadi itu untuk smart art. Nah, kemudian kalau misalnya kalian diminta untuk menyajikan data dalam bentuk grafik atau diagram, bisa menggunakan menu chartnya ini ya. Menu chartnya coba kita klik, misalnya ada banyak sekali diagram atau grafik, maksudnya itu grafik yang bisa kita manfaatkan. Bentuknya seperti apa? Misalnya kita mau membuat grafik kolom, tinggal klik grafiknya, kemudian klik OK. Nah, kemudian tinggal kita masukkan di sini. Misalnya data tabel yang tadi ya, kita jadikan grafik. Nah, misalnya ini. Berarti ini tinggal di copy, pindahkan ke sini. Nah, kan nggak ada ya. Ini nama siswanya, kita copy juga. Nah, seperti itu. Kalau sudah, mari lihat grafiknya. Jadinya seperti itu, sudah jadi otomatis. Tinggal ganti judul dari grafiknya. Misalnya grafik hasil ulangan harian. Nah, seperti ini misalnya. Kemudian tampilan grafiknya itu bisa kita ganti di desain misalnya ya. Nah, ada banyak tampilannya di sini.
Misalnya atau mau ini bebas, yang mana aja boleh. Misalnya ya. Nah, ada banyak di sini, silahkan nanti kalian pelajari lagi. Itu kemudian lagi insert screenshot. Kalau misalnya kita mau menambahkan screen tappingnya ini seberapa segini misalnya, nah tambahkan di sana ya, yaitu screenshot. Nah, itu untuk ilustrasi. Selanjutnya kita mau menambahkan kolom. Nah, kalau misalnya kolom, kita coba ketikkan dulu. Misalnya kita menggunakan tulisan yang sudah kita ketikkan minggu kemarin. Ini tulisannya kita mau jadikan 2 kolom. Caranya bagaimana? Caranya tinggal diblok saja tulisannya ini. Kemudian kita klik ribbon layout. Kemudian cari menu kolom. Kita jadikan dia 2 kolom seperti ini. Nah, kan otomatis sudah terbagi 2. Itu cara kolomnya, mengubah tulisan menjadi kolom. Jadi caranya tinggal ribbon layout, klik kolom, atur dia 1, 2, 3, kiri, kanan, tampilannya seperti apa. Di more kolom juga boleh dicari, bisa diatur di sini ya. Silahkan kalian coba-coba nanti sesuai dengan apa tulisan yang ingin kita buat, seperti itu. Nah, kemudian sudah menambahkan tabel, ilustrasi, grafik, screenshot, kolom sudah. Sekarang kita mau menambahkan halaman dan header footer. Nah, kita menambahkan halaman dulu. Untuk menambahkan halaman, kita menggunakan menu page number. Nah, di sini ada halaman yang mau kita tambahkan itu di atas, top, atau di bawah, bottom. Ya, misalnya kita mau menambahkan di bawah. Klik bottom, pilih tampilannya mau di kiri, di tengah, atau di kanan. Atau ada tulisan seperti ini yang bisa kita edit nanti. Tergantung keinginannya kalian. Kalau misalnya yang biasa, kita pakai yang ini aja. Nah, ada di kanan. Sudah, seperti itu saja. Atau kalau misalnya kita menambahkan header and footer, kalau header itu artinya kepala dari tulisannya, jadi di atas kelihatannya. Kalau footer itu posisinya di bawah, posisinya berbarengan dengan halaman kalau misalnya di bawah, seperti itu ya. Jadi misalnya header kita tambahkan, pilih dulu tampilannya seperti apa. Misalnya ini, latihan 1 ini. Nah, seperti ini misalnya ya. Nah, itu header. Kemudian di bagian footer bisa kita tambahkan footer ini misalnya. Silahkan kalian pilih nanti yang mana aja boleh. Ya, jadi akan muncul. Kalau misalnya kita menambahkan footer di bawah, otomatis halamannya hilang ya, karena footer itu sudah terlihat seperti halaman kaki ya di bawah. Jadi seperti itu. Jadi sekali silakan nanti dipilih footernya saja atau halamannya ya. Kemudian yang terakhir untuk hari ini kita menambahkan equation dan simbol. Jadi equation ini biasanya digunakan apabila kita ingin menambahkan rumus-rumus matematika pada tulisannya kita. Silahkan kalian pilih ya. Di sini ada banyak sekali contohnya, misalnya yang ini simple ya. Yang simple, pecahan 1/2.
tinggal apa namanya itu, misalnya insert lagi equation lagi, insert new equation 1/2 sama 1/2 sama 3/4. Nah, misalnya seperti itu. Ini namanya equation. Ya. Nah, kemudian kalau simbol, insert simbol. Jadi di sini ada banyak simbol-simbol yang bisa kita manfaatkan. Kalau untuk mencari lagi, kita klik more simbol. Nah, jadi banyak di sini ya simbolnya, bisa kita manfaatkan. Kalian mau tambahkan ini misalnya ke insert, sudah insert lagi seperti itu. Close kalau sudah selesai. Kemudian yang terakhir deh, yang terakhir kita ingin menambahkan text box. Text box misalnya di sini tulisannya sekolah. Nah, seperti itu bisa. Kemudian mau menambahkan word art, tulisan yang seni. Nah, di sini misalnya ya, aku suka belajar. Nah, misalnya seperti itu. Nah, itu word art. Sudah? Nah, kalau sudah selesai, ingat kita menyimpan Ctrl S atau file save. Sudah? Nah, yang terakhir, ketika kalian sudah selesai untuk mengetikkan, menambahkan ilustrasi segala macam teksnya kalian, tentunya kita harus mencetak dokumennya ya. Bagaimana caranya mencetak? Kalian klik file, kemudian pilih print. Nah, di sini silakan kalian pilih printer, apa nama printer yang terhubung dengan komputer atau laptopnya kalian. Misalnya cari yang ready yang ini misalnya ya. Nah, kan ibu tidak terhubung dengan printer saat ini. Nah, kalau misalnya sudah, kita pilih dia halaman yang mau kita print atau cetak itu yang mana, apakah semuanya atau halaman satu saja misalnya ya. Kemudian copy, maunya kopinya berapa, rangkap berapa maunya, misalnya rangkap 5 ya. Kalau sudah, kalian sudah yakin ini semuanya sudah benar, kertasnya sudah benar ya, sudah diatur sebelumnya, sudah A4 segala macam, langsung klik print. Nah, akan langsung tercetak. Tapi karena sekarang ibu tidak terhubung dengan printer, jadi tidak tercetak. Baiklah Nana, itu saja pembelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat. Ibu harapkan kalian bisa mengembangkan lagi di rumah. Silahkan kerjakan tugas yang nanti akan ibu berikan dengan baik. Itu saja. Selamat pagi, selamat belajar. Ingat, tetap mematuhi protokol kesehatan. SMK bisa.